Hari semakin malam. Sina dan Mami Sita terus bercerita. Sina tidak menyangka bahwa maminya itu memiliki setiap foto masa kecilnya. Meski jauh, ternyata Mami Sita selalu mengawasinya. Sina semakin lelah, begitupun dengan Mami Sita yang sudah tertidur. Sina beranjak dan pergi tidur di tempat tidur pribadi yang ada di ruangan VVIP itu. Wajar saja, di ruangan itu ada kamar pribadi karena rumah sakit itu berada di bawah kendali Dennis. Meski Dennis bukan pemimpin Kraken, tapi Dennis banyak memiliki properti di bawah namanya. Meski bukan sebuah perusahaan, tapi dia memiliki banyak bar, universitas, dan rumah sakit yang berada di bawah kendalinya. Di depan ruangan Mami Sita, terlihat Dennis dan Bian masih sibuk membahas banyak hal penting, sampai terdengar langkah kaki yang membuat Bian dan Dennis menghentikan pembicaraan mereka. Boy, loh, Sina di mana? Ada di dalam? Mungkin sudah tidur. Dennis, Sina cerita apa sama lo? Tanya Miko. Anindi, jawab Dennis. Kenapa dia harus datang? Menjijikkan. Boy, sebaiknya lo terus terang sama Sina siapa sebenarnya Anindi. Gue takut, Boy. Gue takut Sina ninggalin gue. Mungkin, Boy, itu hanya masa lalu. Lebih baik lo ceritain ke dia sebelum dia tahu semua itu dari orang lain. Gue belum siap. Lo harus siap. Jika lo telat memberitahukan kebenarannya, akan sulit buat kedepannya. Lo harus dengerin omongan gue. Miko menghela nafas beratnya. Dennis hanya menepuk pundak sahabatnya itu. Gue bakal pikirin semua omongan lo. Jangan hanya lo pikirin, Boy, tapi lo harus terus terang sama Sina. Karena gue gak mau lo nyakitin adik kandung gue, gumam Dennis dalam hati. Oke, Miko pergi meninggalkan Dennis dan Bian, masuk ke dalam untuk mencari sang istri wanita mampu membuatnya rindu serindu-rindunya walau hanya sebentar tidak bersama. Di ruangan itu, Miko menemukan istrinya yang sudah tidur dengan lelapnya. Perlahan, Miko mendekati istrinya itu. Miko membaringkan tubuhnya di sebelah istrinya itu dan mengusap lembut pucuk kepalanya. Hani, maaf jika aku menyakiti. Maaf aku tidak memikirkan perasaanmu. Maaf karena telah membuatmu merasa aku mempermainkanmu. Miko beberapa kali mengecup kening istrinya itu. Hani, aku tak tahu. Aku tak peduli. Aku tak bisa kembali. Aku tak bisa melihat. Ku ingin merebutnya. Ku ingin memilikinya. Ini gila. Aku hanya menginginkan semua yang ada pada dirimu. Perasaan ini semakin dalam dan tak tertahankan. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Mencium bibir Sina dengan lembut. Aku sungguh tergila-gila padamu. Maaf karena egoku yang ingin melihatmu cemburu malah membuatmu marah padaku. Hani, kumohon, maafkan aku. Miko memeluk tubuh istrinya dan tertidur. Pagi hari, Sina membuka matanya dan melihat wajah suaminya berada di hadapannya. Wajah yang sudah beberapa bulan ini menemaninya. Sina mengusap wajah suaminya itu. Cintailah aku, kumohon. Jangan permainkan aku. Kumohon. Aku sangat mencintaimu, Hani. Mengecup kening suaminya itu dan perlahan pergi meninggalkan tempat tidur itu. Tapi, dengan sigap Miko menarik tangan Sina dan membuatnya kembali tertidur menghadap Miko. Aku yang harus mengatakan itu, Hani. Cintailah aku dan jangan pernah meninggalkanku. Aku sangat mencintaimu. Dan kumohon, maafkan segala kebodohanku. Aku tidak ingin sedikit pun jauh darimu, Hani. Mengecup kening istrinya dan mencium lembut bibir istrinya itu. Sina memandang Miko dan perlahan menutup matanya menikmati permainan Miko. Maukah kau memaafkanku, Hani? Melepaskan ciumannya dan menatap Sina meminta jawaban. Sina hanya mengangguk dan tersenyum. Miko yang melihat itu lalu memeluk Sina dengan erat. Aku mencintaimu dan tidak akan pernah melepaskanmu. Kau satu-satunya wanitaku. Miko dan Sina pulang ke hotel. Miko bersiap-siap memakai kemeja dan jasnya. Hani, kau mau kemana?
Aku ingin ke kantor Faris, Hani. Kau akan meninggalkanku sendiri, Hani? Memandang Miko dengan mata berbinarnya. Hanya sebentar, Hani. Aku hanya akan mengecek pekerjaan Faris saja, Hani. Ikut. Mengedip-ngedipkan matanya. Tidak, kau di hotel saja. Aku hanya sebentar, Hani. Ikut. Aku tidak mau ditinggal sendiri, Hani. Memandang Miko dan memajukan bibirnya. Baiklah, aku mengalah. Gantilah baju, aku menunggumu. Baiklah, Hani. Sina bergegas mengganti pakaiannya. Sina keluar dengan gaunnya. Dia terlihat sangat cantik dan manis. Ganti, Hani. Kenapa, Hani? Kau ingin ke kantor atau menggoda adik iparmu? Hani, ganti. Baiklah, aku mengerti. Sina mengganti pakaiannya dan mereka berangkat menuju kantor Faris. Di kantor, Faris sedang memandang foto yang selama ini berada di atas meja kerjanya. Dia menatap nanar foto itu, sesekali diusapnya foto itu. Mungkin sudah saatnya aku benar-benar menguburmu sebagai sebuah kenangan. Kulihat kau sangat bahagia dengan kakakku. Tapi mengapa? Setiap kali melihatmu dengan kakakku, dadaku masih terasa sesak. Bagaimana caranya aku melupakanmu? Mencari cinta yang baru, Tuan, ucap Leo menimpali ucapan Faris. Mudah buatmu bicara. Kau sendiri sampai saat ini belum punya pacar. Pasti kau juga gagal move on, kan? Bukan sombong, Tuan. Saya tidak pacaran lagi karena saya sudah bertunangan. Memamerkan cincin di jari manisnya. Sial, kenapa aku tidak tahu kau bertunangan? Hehehe. Wanita yang saya ajak tunangan adalah gadis sederhana. Dia tidak mau lama-lama pacaran. Dia ingin langsung saya melamarnya. Jadi acaranya hanya dihadiri para keluarga, ucap Leo cengengesan. Keluar kau. Kau membuatku muak. Bukannya menghibur, kau malah membuatku tambah panas. Maaf, Tuan. Leo berjalan keluar sampai di depan pintu keluar. Selamat pagi, Tuan Miko dan Nona Sina. Pagi, Leo. Jawab Sina ramah. Tuanmu sudah datang. Sudah, Tuan. Bagus. Aku akan memeriksa beberapa dokumen perusahaan ini. Baik, Tuan. Silahkan masuk. Miko masuk dan dengan tiba-tiba sebuah buku melayang di atas kepala Miko. Keluar, Leo. Jangan Ucapan Faris terhenti saat melihat kakaknya berada di depan pintu. Faris, apa yang kau lakukan? Sorry, Kak. Aku pikir si Leon. Hahaha, siap-siap Tuan Faris kena terjang singa lapar, gumam Leo senyum-senyum sendiri. Faris melirik tajam ke arah Leo yang masih senyum-senyum tidak jelas. Kau sudah dewasa, tapi malah bertingkah seperti anak kecil. Maaf, Kak. Faris melirik ke arah Sina yang melihat ke arah bingkai foto di depannya. Dengan cepat, Faris memasukkan bingkai itu ke lacinya. Leo, kumpulkan semua staf. Kita akan meeting 5 menit lagi. Siap, Tuan. Hani, kau tunggu di kamar itu. Tunggu dan jangan kemana-mana. Ingat? Baiklah, Hani, aku akan menunggumu. Bagus. Mencium kening istrinya. Faris yang melihat itu langsung mengalihkan pandangannya. Ya Tuhan, kenapa masih terasa sakit dada ini? Tuhan, biarkan aku melupakannya. Kumohon, dia sudah bahagia. Harusnya aku juga bahagia karena melihat dia bahagia. Tapi kenapa sesak sekali? Berjalan meninggalkan Miko dan Sina menuju ruang rapat. Sina kini sendiri berada di ruang besar itu. Dia masuk ke dalam kamar yang berada di ruangan itu. Perlahan, Sina membaringkan tubuhnya di ranjang. Sina menatap sekeliling dan matanya kini tertuju pada lukisan seorang wanita yang menatap lapangan basket. Itu seperti dirinya. Apa ini aku? Kapan dia melukis ini? Sina berjalan mendekati lukisan itu. Dia menyentuhnya perlahan. Di sisi lukisan itu tertulis kalimat kecil, "You are my sweet girl." Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.